Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Pada pertemuan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai tentang sejarah dinasti Turki Utsmani. Kelompok kami yaitu ada Muhammad Iqbal Dikri, Muhmulki Rahmatullah, Munajjul Anam, dan saya sendiri Nur Muhammad Fudloh. Baik, sejarah dinasti Turki Utsmani. Sejarah dinasti Turki Utsmani merupakan kekhalifahan yang sangat besar dalam Islam. Dan tentunya Turki Utsmani sangatlah memiliki pengaruh yang sangat besar dalam perkembangan Islam di Asia, Eropa maupun di Afrika. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai tentang awal kemunculan Turki Utsmani. Setelah berakhirnya era Abbasiyah, keadaan politik umat Islam sangatlah mengalami kemajuan kembali oleh 3 kerajaan besar. Yaitu yang pertama ada kerajaan Syafawi yang berasal dari Persia atau Iran. Yang kedua ada kerajaan Utsmani yang berasal dari Turki. Dan yang ketiga ada kerajaan Mughal yang berasal dari India. Dari ketiga kerajaan tersebut, Turki Utsmani adalah kerajaan atau kekhalifahan yang terbesar dan terlama. Peradaban Islam pada masa Turki Utsmani yaitu dari 1300 Masehi hingga 1924 Masehi. Pendiri kerajaan Turki Utsmani adalah bangsa Turki dari kabilah Oghuz yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina yang dipimpin oleh Sulaiman. Sulaiman pada waktu itu mengajak anggota sukunya untuk menghindari serbuan dari bangsa Mongol yang menyerang dunia Islam yang berada di bawah kekuasaan dinasti Khawarizm pada tahun 1219 hingga 1220. Sulaiman dan anggota sukunya lari ke arah barat dan meminta perlindungan kepada Jalaluddin. Jalaluddin yaitu pemimpin terakhir dari dinasti Khwarizm di Transoxinia. Jalaluddin menyuruh Sulaiman agar pergi ke arah barat atau Asia Kecil. Dari perjalanan ke Asia Kecil dalam rangka menghindari serangan Mongol, rombongan Sulaiman mendapatkan kecelakaan. Mereka hangut di sungai Eufrat yang tiba-tiba pasang karena banjir pada tahun 1228. Akhirnya mereka yang selamat terbagi menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama yaitu kelompok yang pulang ke negeri asalnya, yaitu ke Turki, dan kelompok yang kedua meneruskan perjalanannya ke Asia Kecil. Kelompok kedua, kelompok yang melanjutkan perjalanannya ke Asia Kecil, yaitu berjumlah 400 kepala keluarga yang dipimpin oleh Ertugrul atau Ertugrul, yang merupakan anak dari Sulaiman. Mereka mengabdikan dirinya kepada Sultan Alauddin II, penguasa Seljuk yang pusat pemerintahannya di Konya, Anatolia, Asia Kecil. Di sana mereka di bawah pimpinan Sultan Alauddin di Konya. Saat Mongol menyerang Sultan Alauddin di Anggara, kini yang disebut dengan Anggara, Ertugrul membantu mengusir Mongol, sehingga berkat jasanya itu Alauddin memberikan daerah Iskisar dan sekitarnya. Ertugrul sendiri mendirikan ibu kota yang bernama Sungut. Di sana lahirlah anak pertama yang bernama Utsman pada tahun 1258 Masehi. Ertugrul meninggal pada tahun 1288 Masehi dan ia mendeklarasikan dirinya sebagai seorang sultan. Pada tahun 1300 Masehi, bangsa Mongol menyerang kerajaan Seljuk
dan Sultan Alauddin terbunuh. Kerajaan Seljuk terpecah-pecah dalam beberapa kerajaan kecil. Lalu Utsman menyatakan kemerdekaan dan berkuasa penuh atas daerah yang didudukinya. Sejak itulah kerajaan Utsmani dinyatakan berdiri. Utsman menyatakan dirinya sebagai Padisya Al-Utsman atau yang bisa disebut dengan Raja Besar Keluarga Utsman pada tahun 699 Hijriah atau 1300 Masehi. Pada saat itulah tahun 1300 Masehi itu kerajaan atau dinasti Turki Utsmani berdiri. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Ya baik, akan saya lanjutkan yaitu tentang profil Khalifah Turki Utsmani. Yang pertama yaitu Utsman I. Utsman mewarisi jabatan ayahnya sebagai adipati yang berkuasa di bawah Kesultanan Seljuk. Saat terjadi gonjang-ganjing dalam Kesultanan Seljuk, Utsman memerdekakan dirinya atas kekuasaan di daerah yang diduduki pada tahun 1300 Masehi. Utsman berkuasa pada tahun 1300 Masehi sampai dengan 1324 Masehi. Yang kedua yaitu Orhan I. Orhan merupakan putra dari Utsman I yang berkuasa setelah Utsman I wafat. Masa kekuasaan Orhan pada tahun 1324 sampai dengan 1362 Masehi. Pada masa pemerintahan Orhan I merombak struktur pemerintahan, modernisasi militer, dan memperkenalkan mata uang yang baru. Yang kedua yaitu Murad I. Murad I adalah putra dari Orhan yang meneruskan pemerintahan di Turki Utsmani. Murad I dijuluki Huda Vendigar, yaitu atau dengan bahasa lain bahasa Persia yang berarti yang disayang Tuhan. Murad berkuasa pada tahun 1362 sampai dengan 1389 Masehi. Murad I dikenal sebagai orang yang sangat pemberani, dermawan, dan agamis. Selalu berlaku adil pada rakyat dan tentaranya, mencintai jihad dan membangun masjid, serta sekolah dan tempat-tempat yang berlindung lainnya. Yang keempat yaitu Bayezid I Yildirim. Bayezid adalah putra dari Murad I yang meneruskan sebagai pemimpin di Turki Utsmani. Pada kekuasaan Bayezid I pada tahun 1389 sampai dengan 1402 Masehi. Bayezid I dikenal sebagai sosok yang pemberani, cerdas, murah hati, dan berambisi melakukan perluasan wilayah Utsmani. Bayezid I diberikan gelar Sang Kilat karena gerakan yang sangat cepat digambarkan laksana kilat di antara dua front Balkan dan Anatolia. Selanjutnya yaitu yang kelima, Muhammad I atau Mehmed I. Mehmed I merupakan putra dari Bayezid I yang berkuasa pada tahun 1413 sampai dengan 1421 Masehi. Mehmed I menjadi Sultan Tunggal Negara Utsmani setelah mengalahkan saudara-saudaranya dalam perebutan tahta selama 11 tahun sepeninggalnya ditawanya ayahnya yaitu Bayezid I. Yang selanjutnya yaitu Murad II. Murad II merupakan putra dari Mehmed I yang berkuasa pada tahun 1421 sampai dengan 1451 Masehi. Kecuali pada tahun 1444 sampai dengan 1446 Masehi. Pemerintahan Murad I ditandai dengan peperangan panjang melawan para bangsawan Kristen di Balkan dan berbagai kadipati Turki di Anatolia, konflik yang berlangsung selama 25 tahun. Selanjutnya yaitu 7 Muhammad II Al-Fatih atau Mehmed II. Mehmed II merupakan putra dari Murad yang berkuasa di Turki Utsmani pada tahun 1444 sampai dengan 1446 Masehi dan 1451 sampai dengan 1481 Masehi.
Pencapaiannya yang paling terkenal luas adalah penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453 yang mengakhiri riwayat kekaisaran Romawi Timur. Mehmed II dikenal sebagai pemimpin yang cakap dan mempunyai kepakaran dalam bidang kemiliteran, ilmu pengetahuan, matematika, dan menguasai 16 bahasa pada saat beliau umur 21 tahun. Yang selanjutnya yaitu Mehmed V Vahidendin. Mehmed V merupakan sultan terakhir di Turki Utsmani. Turki Utsmani berkuasa pada tahun 1918 sampai dengan 1922 Masehi, yang merupakan sultan ke-36 Turki. Dia merupakan sultan ke-36 Turki Utsmani hingga kesultanan dibubarkan selepas kekalahan Perang Dunia I yang mengakhiri Republik Turki pada tahun 1923 Masehi. Ya, cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Ya, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan mengenai tradisi keilmuan pada masa Turki Utsmani serta kemajuan peradaban pada masa Turki Utsmani. Tradisi keilmuan pada masa Turki Utsmani bahwa pada masa pendidikan di masa Turki Utsmani kebanyakan hanya dijadikan sebagai kekayaan intelektual atau untuk sarana mencari rezeki. Karena kondisi di kalangan ulama, kaum intelektual mengalami kemujudan berpikir dan stagnan. Mereka mengalami kebingungan dalam menentukan sikap untuk mempelajari apa yang berasal dari Eropa. Pengajaran atau kurikulum yang diajarkan pada masa Turki Utsmani berada di masjid-masjid dan madrasah-madrasah yang mengajarkan mengenai pendidikan agama seperti fikih, bahasa Arab, tafsir, atau sebagainya. Metode pengajaran bersifat tradisional, yaitu dengan cara menghafal matan-matan. Di tahun 1805 Masehi mengalami masa pembaruan pendidikan Islam di Mesir dan Syria. Diadakannya perubahan sistem di sekolah-sekolah madrasah dengan memasukkan pelajaran umum, sedangkan di masjid masih menggunakan sistem yang lama. Kemudian kemajuan peradaban Turki Utsmani. Yang pertama dalam bidang militer, Orhan, pemimpin Turki Utsmani yang pertama, yaitu mengorganisasikan kekuatan militer dengan baik serta taktik dan strategi tempur yang teratur. Di masa periode tentara Islam pertama kali masuk Eropa, Orhan berhasil mereformasi dan membentuk 3 pasukan utama. Yang pertama yaitu tentara Sipahi atau tentara reguler yang mendapatkan gaji di setiap bulannya. Kemudian ada tentara Hazeb atau tentara irreguler, yaitu yang mendapatkan gaji ketika mendapat harta rampasan saja atau ketika mendapat harta rampasan perang, mal ghanimah. Yang ketiga tentara Janissary atau Inkisyariah, tentara yang umur 12 tahun, dan kebanyakan tentara ini adalah anak-anak Kristen yang dibimbing Islam dengan disiplin serta kuat. Kedua, dalam bidang perekonomian tercatat beberapa kota yang maju dalam bidang industri. Di antaranya seperti Anatoli sebagai pusat produksi tekstil dan kawasan pertanian yang subur, juga menjadi pusat perdagangan dunia pada saat itu. Yang ketiga, bidang ilmu pengetahuan. Di masa Turki, banyak masyarakat yang berkiprah dalam pengembangan seni arsitektur Islam, seperti bangunan-bangunan masjid, dan masjid-masjid tersebut dihiasi pula dengan kaligrafi yang indah. Selain itu, pada masa Sultan Sulaiman I, di kota-kota besar dan kota lainnya banyak didirikannya masjid, sekolah, rumah sakit,
gedung, makam, jembatan, saluran air, villa dan pemandian secara umum. Kemudian ada bidang budaya. Dikarenakan pengaruh ekspansi wilayah Turki yang sangat luas, sehingga kebudayaan merupakan perpaduan dari macam-macam kebudayaan. Seperti halnya kebudayaan dari Persia, Bizantium, serta kebudayaan dari Arab. Yang pertama, peradaban Persia. Mereka banyak mengambil ajaran-ajaran tentang etika dan tata krama di dalam istana atau raja-raja. Dari Bizantium, organisasi pemerintahan dan kemiliteran banyak diserap. Dan dari bangsa Arab banyak mengambil dari ajaran-ajaran mengenai prinsip ekonomi, sosial kemasyarakat, keilmuan, serta bahasa dan huruf. Terakhir, dalam bidang keagamaan. Dalam bidang agama dan tradisi dari masyarakat Turki Utsmani mempunyai peranan yang besar serta lapangan sosial dan politik. Masyarakat digolongkan berdasarkan beberapa agamanya dan kerajaan serta terikat dengan syariah, sehingga fatwa ulama di masa itu menjadi hukum yang berlaku. Kemudian pada masa pemerintahan Sulaiman Al-Qauni, rakyat muslim diwajibkan harus sholat 5 waktu dan berpuasa di bulan Ramadan. Jika melanggar, tidak hanya dikenai hukum denda berupa harta, namun juga dikenai dengan hukum sanksi badan. Oke, selanjutnya ada akhir masa Turki Utsmani. Kerajaan Turki Utsmani berlangsung sangat lama, kurang lebih 3 abad, 300 Masehi sampai 1924 Masehi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kerajaan Turki Utsmani mengalami keruntuhan, yaitu faktor internal dan eksternal. Yaitu faktor yang pertama internal, faktor dari dalam yang terjadinya keruntuhan kerajaan Utsmani ditandaninya oleh luasnya wilayah kekuasaan dan buruknya sistem pemerintahan yang ditangani oleh orang-orang yang tidak cakap. Hilangnya keadilan, merajalelanya korupsi, dan meningkatkan kriminalitas merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam keruntuhan kerajaan Turki Utsmani. Jadi faktor internal ini ditandai dengan luasnya wilayah, dan buruknya sistem pemerintahan, sistem jabatan yang dipegang oleh orang-orang yang tidak cakap, oleh orang-orang yang tidak sesuai dengan jabatannya. Hilangnya keadilan dan merajalelanya korupsi, semakin meningkatnya kriminalitas. Itu juga merupakan faktor internal dari kemunduran kerajaan Turki Utsmani. Selanjutnya yang kedua, faktor internal dari kemunduran kerajaan Turki Utsmani, yaitu kehidupan yang istimewa dan bermegahan. Kehidupan yang istimewa dan bermegahan sangat disayangkan pula bila kehidupan istana jauh dari nilai-nilai keislaman. Justru sikap bermegah-megahan dan istimewa serta memboroskan uang terjadi pada kerajaan Turki Utsmani. Nah, dari faktor internal yang kedua ini juga sangat parah. Kehidupan di kerajaan Utsmani, di lingkungan kerajaan Utsmani. Nah, ini terjadinya sikap bermegah-megahan. Ini sangat disayangkan bila kehidupan istana jauh dari nilai-nilai keislaman. Dari yang faktor internal yang kedua ini juga terjadinya nilai-nilai Islam yang mulai luntur. Justru sikap bermegah-megahan, istimewa serta memboroskan uang ini juga terjadi pada kerajaan Turki Utsmani, terjadi pada kemunduran kerajaan Turki Utsmani.
Terus yang ketiga, merosotnya perekonomian negara akibat pemborosan harta dan peperangan. Turki mengalami kekalahan terus-menerus. Nah, yang ketiga ini mungkin ada hubungannya yang dari yang kedua ya, sikap boros-borosan, terus terjadinya merosotnya perekonomian negara mengakibatkan kekalahan peperangan Turki Utsmani secara terus-menerus. Itu diakibatkan oleh perekonomian yang merosot. Selanjutnya ada faktor eksternal, yaitu faktor dari luar. Yang pertama, timbulnya gerakan nasionalisme. Bangsa-bangsa yang tunduk pada kerajaan Turki Utsmani berkuasa mulai menyadari kelemahan dinasti tersebut. Meskipun kerajaan Utsmani memperlakukan mereka sebaik mungkin, namun dalam benak mereka tetap saja Utsmani adalah penjajah yang datang menyerbu dan menguasai wilayah mereka. Dari faktor eksternal, faktor dari luar ini adalah timbulnya gerakan nasionalisme. Bangsa-bangsa yang awalnya tunduk pada kerajaan Utsmani, pada saat kerajaan Utsmani berkuasa, mulai menyadari kelemahan dinasti tersebut. Meskipun bangsa Utsmani sudah memperlakukan mereka dengan sebaik mungkin, namun dalam benak hati mereka tetap saja Utsmani adalah penjajah yang datang dan menguasai wilayah mereka. Selanjutnya ada faktor eksternal yang kedua, faktor dari luar, yaitu terjadinya kemajuan teknologi barat, sehingga dalam bidang persenjataan di mana sistem kemiliteran bangsa barat selangkah lebih maju dibandingkan dengan kerajaan Turki Utsmani. Nah, dari faktor eksternal, faktor dari luar yang kedua yaitu adalah terjadinya kemajuan teknologi barat, khususnya dalam bidang persenjataan, di mana sistem kemiliteran barat ini selangkah lebih maju dibandingkan dengan kerajaan Turki Utsmani. Itu yang menyebabkan faktor eksternal. Ada juga faktor eksternal lainnya, yaitu pengaruh kehidupan barat yang masuk ke istana. Penyimpanan orientasi mereka ini membuat terlena dengan kekuasaan wilayah, sehingga membuat mereka meninggalkan perkembangan pendidikan mereka. Nah, ini faktor eksternal, faktor dari luar yang ketiga, yaitu adalah pengaruh kehidupan barat, masuknya kehidupan barat di dalam istana, sehingga penyimpangan orientasi mereka membuat terlena dengan kekuasaan mereka, sehingga membuat mereka meninggalkan perkembangan pendidikan mereka. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Demikian presentasi dari kelompok kami. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.